cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading buat besok teman-teman. Dan ini marketnya jelek banget guys ya. Dari awal Oktober ini emang turun terus nih LQ45, dan hari ini itu puncak-puncaknya maybe. Ini udah jebol support, cok. Nah, kita lihat di sini. Edian. Supportnya di sini, teman-teman. Di 889 tuh support, dan ini tembus loh hari ini loh. Tembus support loh LQ45 loh. Nggak tahu mau dibawa kemana lagi, teman-teman. Di sini apakah mau nutup gap? Ini ada gap nggak sih? Ada gap di sini. Di sini guys, berarti guys, LQ45 guys. Nah, waduh dalam banget guys ya untuk LQ45. Dimana sih? Udah pakai stock pin, nggak tahu caranya. Ini guys mungkin. Oh, di sini. 888. Nah, itu support dari LQ45 guys ya. Jadi masih potensi turun nih untuk LQ45. Di sini juga dibarengin dengan asingnya yang masih net sell, teman-teman. Jadi teman-teman yang nyimpen cash, yang masih nyimpen cash itu luar biasa, selamat banget. Nanti teman-teman akan dapat saham-saham yang murah. Ini bukannya diskon ya, tapi cuci gudang. Mungkin di bulan Oktober ini sampai di awal November sekarang tanggal 1, itu adalah bulan terburuk di tahun 2023, teman-teman. Bulan paling buruk ini guys. Jadi kalau teman-teman itu portonya minus ya sabar dulu gitu ya. Enggak kalian doang yang minus. Oke, kita lihat rekom besok nih. Yang pertama kita bahas yaitu MDKA, teman-teman ya. Kita lihat MDKA. Merdeka Chopper Gold. Nah, semoga aja cuan besok. Nah, kita lihat di sini untuk MDKA, teman-teman, volumenya naik ya hari ini. Dan di sini ada akumulasi dari asing. Kita lihat MDKA. Nah, semoga aja besok marketnya hijau. Biasanya kalau marketnya hijau, saham-saham yang rebound seperti ini akan naik, teman-teman. Di sini BK masuk, guys. BK dan YU masuk ya. Si CC-nya CC asing nih jualan, guys. Ya, jadi istilahnya potensi aja kalau IHSG-nya hijau besok karena BK ini top buyer, teman-teman. Kita lihat. Hari ini juga, closingnya tuh. Dan di sini ditahan guys ya untuk CMDK. Kalau masalah profit dia masih minus ya untuk saat ini. Kita lagi nunggu kuartal 3 nantinya guys untuk MDK. Dan ini udah turun dalam sih. Dari semenjak rilis laporan keuangan minus dia udah turun dalam ya. Dari harga berapa nih? 4.200 dan sekarang tinggal 2.300. Ini udah turun hampir 50%, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya MDK ini profitnya oke lagi ya, dia bakal naik lagi kok. Nah, ini copet aja besok trading teman-teman di MDKA. Nah, untuk targetnya yaitu di garis EMA 10 di sini guys. Di sekitaran harga 2.400 guys. Nah, di sekitaran harga 2.370 sampai 2.400. Nah, itu target dari MDKA di garis EMA 10. Nah, kalau misalnya ditembus ya baru di EMA 20 targetnya yaitu di 2480, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya bikin lower baru ya mungkin bisa di CL dulu ya untuk MDK. Oke, lanjut yaitu saham dari Mari guys. Nah, Mari ini digoreng lagi. Kenapa? Karena Prabowo sama Gibran ini istilahnya ada kasus apa ya? Menyalahi aturan atau apalah. Jadi MK-nya itu lagi diproses seperti itu. Kalau misalnya nanti MK-nya itu bersalah, guys.
Nah, kemungkinan Gibran nggak akan bisa jadi cawapresnya Prabowo, dan Prabowo akan ganti cawapresnya. Dan ini guys ya, Prabowo, Erik. Ini guys ya, Prabowo kunjungi rumah Erik. Nah ini guys ya, di sini. Kenapa? Jadi kalau misalnya nanti Gibran nggak bisa jadi cawapresnya Prabowo, ya, karena ini Prabowo juga harus cepat-cepat ganti cawapres. Nah, yang jadi pilihan utama yaitu Erick Thohir, teman-teman. Nah, kalau Erick Thohir jadi, nah kemarin waktu Erick Thohir yang digadang-gadang mau jadi calon wakil presiden kan sahamnya ARA. Nah, kalau beneran bisa sampai gitu ya. Nah, kayak PMMP kemarin naik ARA si Gibran. Nah, setelah Gibran ada masalah, sekarang ARB kan. Itu kayak jadi ini saham news aja gitu ya, untuk Mari dan PMMP, ABA gitu ya. Saham news, jadi manfaatin news aja. Masih hangat nih. Jadi saya yakin banyak yang sangkut dan manfaatin momen ini untuk buat keluar gitu di Mari, guys. Nah, di sini naik 12%. Kalau fundamental ya jelas jelek ya untuk Mari. Saham news aja sih. Masih bareng YP di 72. Nah, kalau kita lihat dari yang sangkut guys ya. Siapa yang sangkut? Ternyata ada NI guys. NI, YP juga sangkut. Jadi YP ini AVG down hari ini, di AVG-nya 107. Dan kalau kita lihat di sini sih kemungkinan besar nih bisa ke 100 lagi ya, kalau misalnya si Pak Erick Thohir jadi beneran cawapres Prabowo. Nah, kita lihat di sini teman-teman nih untuk si Mari, kalau menurut saya sih besok bisa dicopet ya, di scalping gitu ya. Untuk targetnya minimal bisa ke sini lah ya. Nah, di sekitaran harga 81 lah semoga ya untuk si Mari. Ya mungkin targetnya sekitaran 76 sampai 81. Nah, itu target dari Mari untuk besok, teman-teman. Nah, selanjutnya itu saham dari Dewi. Nah, Dewi ini perusahaan ternak ayam. Di sini profitnya naik, guys. Nah, ini dari ada masalah ya, Dewi itu ternyata udah selesai masalahnya, karena hari ini udah balik lagi ke arah yang biasa. Kalau yang kemarin kan arahnya 10%, ARB 10% ada notasi. Nah, sekarang udah nggak ada notasi, udah selesai. Nah, semoga aja segera naik lagi ya. Ini kan naik pelan-pelan si Dewi, teman-teman. Nah, ini mulai menarik kalau menurut saya, guys, karena profitnya juga mulai naik ya. Di sini PER-nya 13 kali, PBV-nya masih 0, dan ROE-nya 5%. Ini termasuk saham yang lumayan oke lah seperti itu, guys ya, walaupun nggak murah-murah amat gitu. Nah, kita ada Dewi di sini, siapa yang main? Ternyata di YP yang main, guys, di 60. Nah, ini 60 ya, rata-rata di 60-an, guys. Nah, ini kita copet aja besok untuk si Dewi gitu ya. Nah, bagi teman-teman untuk Dewi bisa ambil 5758, TP-nya di 60 ke atas ya, guys, untuk si Dewi. Oke, lanjut yaitu INPS. Nah, INPS kita lihat profit dari INPS. Mungkin teman-teman nggak paham nih saham apa sih INPS. Nah, ini saham yang lagi membaik kinerjanya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini adalah perusahaan ini ya, wholesale distribution and logistic service provider full lubricant, ini oily kali ya. Nah, di sini untuk porsi masyarakatnya sih nggak terlalu gede, guys. 70 ini tambah berapa nih? Ya cuman 10%-an lah. Ya. Dan di sini kalau kita lihat IPO-nya di harga 276 ya. Oke. Jadi sekarang di bawah harga IPO, dan ini guys ya. Ini loh, profitnya ini gede ya. Mantap sekali untuk si INPS, guys. Ya, untuk ROE-nya juga 81%. Nah, kalau profit seperti ini semoga aja sih bagi dividen gitu ya tahun depan ya. Semoga ya untuk INPS, guys. Nah, ini menarik. Sempat longsor ya, sempat rugi dia melongsor. Wih, tinggi juga ya, 2000, guys. Wih, nih. Sampai ke 7000 loh INPS lo, edan. Wih, edan digoreng, Cuk. Wow, saya nggak ngeh saya, tapi nggak liquid sih waktu di sini, jadi saya nggak ngeh gitu. Iya, sampai ke 7000 gorengan. Nah, ini menarik ya, karena ini udah volume gede dan ini mantul di garis EMA gitu ya, guys ya. Nah, kemungkinan besok bisa dicopet untuk si INPS. Nah, bagi teman ikut INPS bisa ambil di sini, untuk TP-nya di atas, di kuning ya, di 210 sekitaran itu, teman-teman. Nah, ini bareng si CC dan XC nih, guys, yang ngambil di INPS, dan kecil-kecil aja sih kalau di NPS ya. Oke, lanjut yaitu saham dari Telkom. Wow.
Telkom. Nice, Telkom guys. Nah, Telkom ini profitnya naik banyak ya, makanya sahamnya loncat. Kalau misalnya Telkom ini profitnya nggak naik signifikan, mungkin akan ARB juga kayak teman-teman LQ45 yang lainnya, turun dalam maksudnya. Nah, ini si Telkom naik sendiri ya, karena memang profitnya itu ATH guys. Nah, profit Telkom itu all time high, kuartal 3 dari sepanjang sejarah Telkom. Nah, di sini untuk profit terbesar 2021 yaitu 18 triliun. Dan di tahun ini itu nyaris 20 triliun. Nah, kalau kita lihat di sini untuk dividen dari Telkom kemungkinan akan lumayan menarik teman-teman ya, karena profitnya tebal. Nah, kalau Telkom ini dividennya sih berapa ya? Dividen Telkom ya. Pokoknya sekitaran 70% kalau nggak salah ya, 70 atau 80% dari EPS. Nah, kita langsung hitung aja guys. Jadi berarti 262 ya. Dikurangi 30% guys. 183 ya, sekitar 185 lah ya, 185 dibagi 3620. Nah, 5% lebih. Nah, Telkom lumayan. Dividen Telkom itu kalau di atas 5% termasuk lumayan, karena yang masuk kan dalam jumlah-jumlah besar guys ya. Dia puluhan miliar seperti itu. Jadi lumayan untuk Telkom. Kalau yang saham yang kurang liquid, dividennya gede, itu ya kurang menarik karena kita nggak bisa masuk dalam jumlah besar. Tapi kalau Telkom itu masuk berapapun bisa. Nah, ini big player tuh seneng yang sama saham-saham seperti ini. Jadi menarik untuk Telkom. Jadi bagi teman-teman yang Telkom punya AVG 4000, tambah muatar aja teman-teman ya. Ini si ZP juga tambah. Profitnya naik tebal untuk Telkom. Dividen yieldnya di atas 5%. Di sini memang ini tadi udah gap up ya, udah banyak yang ambil. Nah, kalau teman-teman tuh jeli ya mungkin mulai ambil aja, nggak masalah. Atau nunggu nutup gap dulu. Nah, turun di sini. Nah, berarti ambil Telkom di sekitaran 3490 lah. Nah, ambil Telkom di kisaran itu aja guys. Nah, dicicil aja, nanti nunggu sampai dividenan. Dan saya yakin nih, saat nanti Telkom bagi dividen tuh harganya akan di atas 4.200. Nanti ya di bulan Juni teman-teman ya, seperti itu guys. Jadi istilahnya margin of safety atau teman-teman yang ambil Telkom ini masih aman gitu, karena ada backupan dari dividen gede karena labanya naik. Jadi jangan CL Telkom, nambah aja nanti gitu ya. Kalau yang AVG-nya 4000, sebisa mungkin sih ditambah aja nanti. Kalau Telkom syukur-syukur ke 4.500 sih mungkin bisa ya. Kalau kita lihat di sini aja Telkomnya dividennya tahun lalu yang lebih kecil aja sampai ke 4.500. Nah, kalau besok targetnya ke 4.500 harusnya bisa juga ya sampai ke bulan Juni nanti. Oke, mungkin aja pasti dari channel untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.